Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN, bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN menggunakan MikroTik RB941 model Haplet. VLAN sendiri adalah Virtual Local Area Network, di mana VLAN itu adalah sebuah pemodelan jaringan juga yang dapat membagi jaringan secara logik tetapi tetap terhubung dengan perangkat yang sama gitu. Jadi kita misal mempunyai dua buah VLAN, jadi tetapi kita mengalirkannya hanya dalam satu buah jaringan LAN gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa buka-buka lagi apa itu pengertian VLAN, apa itu fungsi VLAN, apa itu manfaat dari VLAN gitu ya, kelebihan dari VLAN. Kalian bisa buka searching di Google. Kemudian kita udah menyiapkan topologi jaringannya. Topologi jaringannya adalah seperti ini, di mana nanti kita akan mengkonfigurasi port 1 itu nanti akan kita gunakan sebagai jalur masuk internet. Jadi internet dari ISP kita akan masuk ke port 1. Kemudian yang port 2 itu akan kita gunakan sebagai jalur VLAN-nya. Jadi jalur VLAN yang kita konfigurasikan nanti akan dialirkan melalui port 2 di MikroTik pertama, kemudian masuk ke dalam port 1 MikroTik yang kedua. Sedangkan untuk port 2 di MikroTik yang kedua itu kita gunakan untuk jalur VLAN yang pertama. Kemudian di port 3 MikroTik yang kedua atau di switch nanti akan mengalirkan VLAN yang kedua. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi namanya WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi kita membuat jaringan tanpa kabel atau sering disebut WiFi ya, WiFi atau client hotspot, yang mana kliennya itu juga sudah kita kita batasi atau kita kasih ketentuan di mana batas bandwidth dan juga username dan passwordnya dibedakan. Oke, langsung saja kita udah siapkan di sini dua buah VLAN. Kita sudah siapkan dua buah VLAN. Kita udah siapkan dua buah MikroTik. Jadi di sini kita udah siapkan dua buah MikroTik, di mana MikroTik ini nanti yang salah satu MikroTik ini akan kita gunakan sebagai switch. Sebelum itu pasti kita harus ngereset MikroTik terlebih dahulu. Pastikan MikroTik yang akan kita gunakan udah di reset. Caranya bisa menggunakan reset manual atau langsung pada Winbox. Kita langsung konfigurasi ke Winbox-nya. Kita langsung menuju ke Winbox-nya. Jadi seperti yang udah kita gambarkan, nanti port 4 ini kita gunakan sebagai setting MikroTik. Jadi port 4 ini saya sudah hubungkan ke PC saya, dan port 1 ini nanti akan kita hubungkan ke internet atau ke ISP. Yang pertama kita pastikan reset dulu. Oke, kita pastikan reset dulu MikroTiknya. Kita connect. Nah, ketika kalian reset pertama, ini pastikan remove konfigurasi. Oke. Secara otomatis dia akan reboot. Kita exit aja biar cepet. Winbox. Nah, di sini tanda kalian berhasil mereset adalah IP address-nya sudah berganti 0.0.0.0. Nah, ini udah berhasil di reset. Di sini passwordnya sudah ke reset, udah tidak ada password lagi. Oke, yang pertama
kita identifikasi dulu sesuai topologi yang sudah kita buat, dimana nanti ETH1 ini kita kasih komen dulu. Caranya klik kanan, kemudian kita komen. Di sini nanti akan digunakan sebagai jalur internetnya. Kemudian yang ETH2 ini nanti akan kita gunakan untuk jalur VLAN, atau kita bikin client VLAN. Oke. Kemudian yang ETH4 ini kita gunakan untuk setting mikrotik. Nah, ini ada WLAN. WLAN ini nanti akan kita gunakan dan kita manfaatkan untuk client hotspot. Jadi bisa menggunakan WiFi gitu. Kita hidupkan sekalian. Caranya di enable, klik kanan enable atau di centang biru di sini. Kemudian kita klik kanan, komen juga. Ini client hotspot. Oke. Udah diidentifikasi, tapi baru ada Ether 1, Ether 4 dan VLAN 1. Sedangkan VLAN 1, VLAN 2 masih belum ada. Kita bikin VLAN-nya, interface VLAN-nya. Caranya klik tambah di sini, kemudian pilih VLAN. Di sini nama VLAN-nya kalian bebas, bisa VLAN 1, 2, 3, 4, tapi atau kalau lebih spesifik lagi, kita langsung kepada penggunanya. Misal VLAN 1 khusus untuk siswa. Kita tulis saja namanya siswa. ID-nya bebas, bisa 1, 2, 3 terserah. 100 juga boleh, tapi kita gunakan 10. Ini nanti akan digunakan untuk konfigurasi di mikrotik yang kedua. Kita pilih interface-nya, interface nomor 2, karena VLAN ini nanti akan kita alirkan melalui port yang kedua. Jadi kita pilih interface-nya Ether 2. Kemudian klik apply, oke. Nah, kalau VLAN yang kita tambahkan berada di ETH2 berarti sudah betul. Kita tambahkan satu VLAN lagi karena kita akan bikin 2 VLAN. Yang kedua adalah guru. Namanya guru. VLAN ID-nya 20. Interface-nya Ether 2. Klik apply. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat interface-nya. Jadi interface yang kita gunakan sudah tersedia semua. Kita sekarang konfigurasi IP. Kita memberikan IP tiap portnya. Nanti kita sekarang kita colok internet di port 1. Waduh, sorry. Ini port mikrotik yang kedua, kita sisin dulu. Ini kabel internet atau dari ISP. Oke. Colok di port 1. Oke, kita bikin aja biar nggak ribet. Oke, sudah dicolok ke internetnya, udah nyolok ke port 1. Kita lanjut ke konfigurasinya. Kita ke IP DHCP client. Karena ETH1-nya kita mengikuti apa yang diberikan oleh ISP. Langsung saja tambah, pilih internet. Pilih internet atau di Ether 1. Nah, di sini tadi kita sudah identifikasi di awal. Jadi akan muncul di sini internet, client VLAN, setting mikrotik, dan client hotspot. Jadi kita nggak akan salah dalam memilih interface mana yang akan kita gunakan. Jadi ini adalah DHCP client, kita port 1 atau port untuk internet. Jadi kita pilih Ether 1 atau di sini komennya internet. Untuk USpear DNS dan USpear NTP kita centang semua. Kemudian di add default route-nya kita yes. Kemudian klik apply, oke. Nah, ini
langsung muncul IP yang kita dapat dari ISP 30.10.10.9/23. Ini IP yang diberikan oleh server. Oke, kemudian kita kasih IP untuk VLAN. Caranya IP address, kita kasih IP sesuai topologi yang udah kita bikin. Untuk VLAN 1 atau siswa 192.168.40.1/24. Oke, kemudian interface-nya kita pilih siswa. Nah, di sini udah langsung muncul interface-nya siswa. Untuk network kosongin aja, kita apply. Nah, networknya akan otomatis muncul. Kemudian klik OK. Kita bikin lagi untuk yang gurunya 192.168.60.1/24. Interface-nya pilih yang guru, kemudian apply. OK. Satu lagi, kita bikin IP untuk port 4, dimana port 4 itu kita gunakan untuk setting MikroTik, karena di situ kita membuatnya 142.168.11.1/24. Oke, sebenarnya ini bebas karena ini buat hanya untuk setting MikroTik. Mau disetting mau tidak itu tidak masalah ya. Ini saya mau ganti IP-nya itu biar beda. Kita ganti 142.168.11.1/24. Kita pilih Ether 4 atau di sini udah ada komentarnya setting MikroTik. Sama juga apply. Oke. Nah, jadi setelah kita bikin IP untuk port 1, untuk port 4, kemudian VLAN 1 dan VLAN 2, kita bikin IP buat port WLAN-nya. Port WLAN atau port untuk wireless 192.168.20.1/24. Interface-nya kita pilih WLAN 1. Sama networknya kosongin. Apply. Oke. Nah, kita udah memberikan IP masing-masing port yang ada di MikroTik ya. Setelah pemberian IP ini selesai, kita langsung memberikan IP untuk kliennya atau kita bikin DHCP servernya. Kita bikin DHCP servernya, klik IP DHCP server. Ini close dulu nih biar nggak ribet. DHCP server, kita langsung saja menggunakan DHCP setup di sini. Biar otomatis kita bikin di Ether 4 dulu karena untuk settingan, jadi kita tidak ada namanya tuntutan ya, tidak ada ini apa namanya itu ya, tidak ada instruksinya gitu, tidak ada ketetapannya. Jadi kita bikin bebas, jadi kita tinggal next aja. Oke, selesai. Kemudian kita bikin DHCP server untuk klien siswanya. Caranya sama, DHCP setup, pilih siswa, kemudian tinggal di next. Nah, cuma di sini sudah ada ketentuannya di mana address yang nantinya akan didapat siswa itu sudah dibatasi antara 192.168.40.10 sampai 50. Jadi di sini kita ganti 10. Kemudian di akhirnya kita kasih 50. Next aja. Oke. Kenapa di sini merah? Karena belum terhubung, oke. Karena belum terhubung. Kita bikin lagi untuk yang guru. Next sama. Nah, kita tinggal merubah segmen belakangnya. Kita batasi IP-nya 10 sampai 50. Next aja. Selesai. Kemudian sudah cukup.
Satu lagi untuk klien WiFi. Klien WiFi kita gunakan pakai hotspot setup, bukan pakai DHCP server atau DHCP setup lagi. Untuk WLAN kita menggunakan IP hotspot, kemudian di sini ada hotspot setup. Nah, di sini ada hotspot setup. Hotspot setup kita langsung klik aja di sini. Di sini WLAN 1. Next. Nah, ini udah ada. Next aja. Oh. Di sini dibatasi juga. Jadi 20.10 sampai 50 karena sesuai ketentuan IP yang nanti akan didapatkan melalui hotspot itu dibatasin juga 10 sampai 50. Next. Kemudian next aja. SMTP server biarin 0000 dan di next. Nah, ini DNS ini sesuai DNS yang tadi kita dapat dari ISP atau dari server. Kita tulis 1. Kemudian kita masukin juga DNS dari Google. Kemudian satu lagi DNS Google juga. Next. DNS name ini adalah portal yang nanti akan kita gunakan ketika kita akan login user WiFi-nya, user hotspotnya. Di sini kita tulis sesuai dengan yang sudah kita bikin, yaitu ketentuannya adalah portal smk.sch.id. Kemudian kita next. Ini adalah user dan password pertama kali. Jadi user password hotspot yang pertama kali. Bebas, kita isi bebas saja. Ini password yang gampang aja. Next. Oke. Hotspotnya sudah ada. Jadi kita sudah memberikan IP. Sekarang kita tinggal setting hotspot itu sendiri. Caranya kita klik di sini ada wireless. Di sini ada wireless, kita klik wirelessnya. Kemudian di sini klik 2 kali untuk WLAN 1, interface WLAN 1. Kemudian di sini cari general. Kalau di sini tidak ada general, klik yang ini udah diganti tadi IP-nya. Udah berhasil terganti. Coba kita cek ya di sini cmd IP config. Oke, udah sesuai 142.168.11.254. Sesuai IP yang kita kasih tadi ke port 4 ya. Karena untuk setting mikrotiknya. Oke, lanjut lagi di sini kita akan konfigurasi hotspot WiFi-nya, wireless-nya. WLAN 1-nya. Di sini ya WiFi interface, klik 2 kali WLAN 1, kemudian di sini cari general. Kalau di sini tidak ada general, klik yang 3.3 ini. Titik 3 klik, kemudian klik general. Nah, di general sampingnya di wireless. Ada wireless. Nah, klik wireless. Klik wireless, di sini modenya kita ganti AP bridge. Modenya kita ganti AP bridge. SSID-nya sesuai dengan yang sudah kita bikin atau sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. UKK/nomor masing-masing. Nomor masing-masing ya. Ya kurang lebih begitu. Di sini cukup ngeganti ini aja. Mode, kemudian SSID. Kemudian di sini ada security profile, nanti akan saya jelaskan. Di sini ada default. Nah, ini bisa kita ganti nanti di security profile. Security profile ini adalah password dari WiFi-nya. Password untuk WiFi-nya. Modem WiFi ya. Kita oke. Maksudnya bukan modem WiFi tapi WiFi yang ada di mikrotik itu, WLAN 1 itu. Kita berarti cukup mengganti mode sama SSID aja. Kita apply kemudian oke. Nah. Kemudian kita bikin
Passwordnya dari WiFi ada di security profile. Kita bikin di sini. Kita tambahin. Nah, kita tambah di sini, kita plus. Di sini kita ganti namanya. Misalkan password WiFi gitu ya. Password WiFi. Kemudian di sini modenya dynamic case, kemudian autentiknya kita ganti. Jadi kita centang semuanya. Nah, di sini passwordnya bebas. Tapi kalau mau gampang 1 sampai 8 aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena ini hanya untuk latihan, jadi nah, yang gampang aja biar nggak lupa. Kemudian klik apply, oke. Nah, sini udah jadi passwordnya. Nah, yang di interface tadi, balik lagi ke WiFi interface WLAN 1. Nah, di sini security profile-nya tadi kita udah ganti kan, mode Apre Bridge, kemudian SSID udah kita ganti. Sekarang security profile-nya kita ganti password WiFi. Nah, ini udah muncul nih, password WiFi-nya sudah muncul. Password WiFi sudah muncul. Kemudian klik apply, oke. Nah, untuk mengeceknya kita tes menggunakan HP. Apakah jaringan WiFi itu sudah ada atau belum? Apakah jaringan WiFi itu sudah ada atau belum? Oke, di sini muncul UKK 109 sesuai yang yang udah kita konfigurasi tadi ya. Kita masuk. Nah, login WiFi-nya. Nah, di sini diminta untuk login WiFi, nggak kelihatan ya. Di sini diminta untuk login WiFi menggunakan nama dan passwordnya. Nah, untuk user dan password kita akan setting. Kita matiin dulu, nggak salah. Kita matiin dulu ininya. Kita setting usernya. Jadi di situ sudah ada username, password, dan batas kecepatan yang akan diperolehnya. IP hotspot. Kemudian kita ke user profile. Kita klik, kita tambahkan aja. Kita tambahin, klik tambah. Di sini kepala sekolah. Kemudian di sini kita pilih HS pool 1 atau hotspot pool 1, di mana itu maksudnya apa? Di sini kita bisa cek di IP DC servernya. Nah, jadi HS pool 1 ini di sini ya, ini adalah pembagian IP atau IP yang nanti akan kita kasihkan kepada klien WLAN 1 atau klien hotspot itu sendiri. Jadi di sini kita kasih address poolnya HS pool 1. Kemudian di sini dibatasin untuk limitnya sesuai dengan ketentuan 512K per 512K. Artinya K itu adalah 512 KB. Kalau MB kita menggunakan M besar dan M besar. M besar. Kalau untuk giga kita menggunakan G besar dan G besar. Nah, ini untuk gigabyte. Tapi karena ketentuannya kita hanya 512 KB, jadi kita 512 KB aja. Kemudian klik apply, oke. Kemudian kita bikin lagi untuk pembatasan bandwidthnya yang guru. Kita pilih di sini HS pool 1 juga.
Kemudian di sininya, di sini RX dan TX itu adalah upload per download ya, upload per download. Jangan kebalik download per upload, jadi upload per download. 512 berarti 256K per 256K. Jadi 256 KB, downloadnya juga 256 KB, uploadnya 256 KB, downloadnya 256 KB. Kemudian kita klik apply, oke. Yang terakhir kita bikin user profile buat siswa. Buat siswa, address poolnya kita pilih HS pool 1 juga. Kemudian ini kita kasih 128K per 128K. Artinya 128 KB untuk upload dan 128 KB untuk download. Kemudian klik apply. Oke, nah ini kita udah membuat pembatasan limit untuk masing-masing profil atau masing-masing jabatan, mungkin bisa juga, atau kelompok gitu, mungkin bisa juga. Nah, kemudian di sini kita bikin password tiap usernya. Cari user, nah, atau di IP hotspot, kemudian pilih user. Nah, kita plus atau kita tambahin servernya hotspot 1, namanya kita ganti, misal kepala sekolah, atau nama kepala sekolahnya langsung juga bisa. Kemudian passwordnya kita kasih password, kemudian profilnya pilih yang kepala sekolah gitu. Kemudian klik apply, oke. Kemudian tambahin lagi untuk guru, servernya pilih hotspot 1, namanya guru, passwordnya kasih bebas, profilnya adalah guru. Kemudian klik apply dan oke. Yang terakhir adalah siswa, nama siswa, kemudian passwordnya, profilnya adalah siswa. Klik apply dan oke. Nah, ini kita udah selesai untuk konfigurasi Mikrotik yang pertama. Oh iya, ada yang belum. Jadi ini hanya baru konfigurasi, sedangkan internet belum mengalir ya. Di sini kelihatan internet belum mengalir. Satu lagi, harusnya tadi setelah kita DHCP client untuk internet, kita langsung masuk di IP firewall. Ini settingan untuk menyalurkan internet ke klien. Jadi klik IP, kemudian pilih firewall, kemudian NAT, ditambah di sini pilih general. Kalau di sini tidak ada di general, kita cari lagi di titik 3 ini. Kita cari di sini general, klik aja general. Chainnya kita pilih yang ScareNet. Chainnya kita pilih yang ScareNet, kemudian out interface-nya kita pilih yang Ether 1 atau jalur internet masuk ke Mikrotik. Itu kita pakai port 1, kita pilih Ether 1. Oke, kemudian di actionnya kita kasih mesh curate. Nah, kita kasih mesh curate. Kemudian apply. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk konfigurasi Mikrotik yang pertama. Nah, ini internet sudah mengalir di di PC. Oh iya, tadi kalau misalkan, nah di sini nih, di sini sudah ada internetnya. Kalau tadi belum ada internetnya. Oke, setelah ini kita lanjut konfigurasi untuk Mikrotik yang kedua. Mikrotik yang kedua kita siapin. Mikrotik yang kedua yang akan kita gunakan sebagai switch gitu ya, kan kita sebagai switch, dimana Mikrotik yang kedua ini nanti port satunya atau Ether satunya akan kita gunakan sebagai trunking ya.
Kemudian yang port 2 dan port 3 ini sebagai aksesnya. Dan yang port 4 sama, jadi kita akan gunakan untuk setting mikrotik juga. Pertama kita reset dulu untuk mikrotiknya. Kita langsung saja konfigurasi untuk mikrotik kedua. Kita cabut dari router 1, kita ganti ke router ke 2. Oke, kita colok di header 4 karena untuk settingnya kita menggunakan port 4. Oke, kita yes saja, kita reconnect sampai ada IP nya di sini. Oke, kita connect. Oke, kita lanjut ke setting mikrotik yang kedua untuk switchnya. Seperti biasa kita remove konfigurasi dulu atau kita reset dulu ya. Kita reset dulu untuk lebih enak konfigurasinya. Nah, kita udah reset. Kita lanjut konfigurasinya. Oke, setelah di reset, pertama kali kita bikin namanya bridge dulu. Kita bikin bridge dulu. Di sini kita bikin bridge dulu. Kita bikin bridge. Plus di sini kita tambahin nama bridge 1, biarin aja, atau mau dirubah juga tidak masalah. Tapi saya tidak akan ngerubah, jadi pakai bridge 1 aja atau defaultnya aja. Klik apply, oke. Setelah selesai, kita pada potnya. Karena yang nanti akan kita gunakan adalah pot 1 untuk tracking untuk yang pot 2 kita untuk akses, pot 3 nya juga untuk akses. Jadi kita bikin pot 1, 2, 3 ini dalam bridge. Nah, kita bikin new bridge portnya. Nah, di sini kita bikin ini interface-nya header 1. Header 1 di bridge 1. Oke, header 1 di bridge 1. Kemudian klik di sini hardware offload. Oke, di sini hardware offload. Kita apply. Oke. Nah, kemudian ditambah lagi yang kedua, header 2. Apply. Oke. Kemudian satu lagi, yang ketiga, header 3. Apply. Oke. Nah, udah selesai kita bikinnya. Udah untuk bridge-nya, jadi udah terjembatani. Kemudian kita langsung konfigurasi untuk switch-nya. Jadi kita ke switch, ke menu VLAN, kita tambahin, kemudian kita pilih switch 1, kita pilih switchnya switch 1 karena tadi switch 1 semua. VLAN ID nya 10. VLAN ID 10 ini untuk guru. Nah, jadi kan kita tadi udah setting VLAN ID 10 itu namanya adalah VLAN ID 10 ini untuk siswa ya, untuk siswa. Jadi VLAN ID 10 ini untuk siswa, dimana nanti akan masuk melalui header 1, kemudian akan kita keluarkan melalui header 2. Nah, jadi VLAN ID-nya kita tulis 10, potnya kita pilih header 1 dan header 2. Kemudian apply, oke. Kemudian setelah ini kita masukin lagi switch 1, kemudian yang VLAN ID 20, VLAN ID 20, kita port 2, kemudian header 1 dan header 2. Kemudian klik apply dan oke. Nah, setelah
sampai di sini, setelah selesai, salah ini, bukan header 2, header 3, maaf. VLAN ID 10, header 3, klik apply dan oke. Nah, setelah sampai di sini, kita ke menu port. Nah, di menu port ini kita setting di mana header 1 nanti akan kita gunakan sebagai tracking. VLAN modenya kita rubah, modenya secure. Kemudian VLAN headernya kita ganti add if missing. Oke, kita ganti add if missing. Jadi udah cukup kayak gini. Jadi modenya adalah aman. Kemudian adalah headernya add if missing. Kita oke. Kemudian header 2 kita ganti header 2, di mana header 2 itu nanti akan jadi akses. Jadi di sini modenya juga secure. Modenya secure. Nah, di sini headernya always strip. Always strip. Di sini default VLAN-nya adalah, karena di sini tadi ada 20 itu untuk VLAN ID 10 atau untuk siswa. Jadi kita tulis VLAN ID-nya adalah 10. Kemudian apply. Oke. Kemudian header 3 kita gunakan sebagai akses untuk guru. Sama VLAN modenya kita secure. Untuk VLAN headernya kita always strip. Kemudian VLAN ID-nya kita ganti 20. Apply. Oke. Oke, settingannya sudah selesai. Kita coba tes apakah benar VLAN-nya sudah mengalir dengan benar dari router 1 melalui switch lalu ke klien. Apakah IP yang ditentuinya itu sudah sesuai atau belum? Kita langsung cek saja. Oke, cara pengecekannya adalah jadi tinggal kita colokin, dimana tadi kita udah siapin untuk port 1. Ini kita udah pakai kabel lagi, ini kepanjangan kayaknya kabelnya. Oke, nggak apa-apa lah seadanya. Oke, jadi port 2, dan kita alirkan VLAN-nya dari port 2. Ini router 1, router buat 1. Kita colok di port 2, di header 2. Kita masuk ke switch terangnya atau di terangnya di 1, di port 1 router 2. Nah, kita colok di port 1 router 2. Nah, kemudian kita cek di klien port aksesnya yang nomor 2. Itu kan kita tadi udah setting untuk mengalirkan klien untuk siswa atau VLAN ID 10. Di mana IP VLAN ID 10 itu adalah 192.168.40 segmennya 24 ya. Kalau itunya kita coba cek ya. Nah, kini sudah berhasil terhubung. Sudah kita cek. Nah, di sini udah berhasil terhubung. Kita coba cek untuk ini CMD-nya, untuk IP config. Nah, jadi IP yang kita setting pada MikroTik 1 VLAN 1 192.168.40.50 sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi, yaitu kita batasin pada 10 sampai dengan 50, dan IP PC ini adalah 192.168.40.50. Jadi sudah sesuai. Kita coba ganti ke port yang ketiga atau ke klien guru, di mana klien guru tadi kita setting ke 192.168.60.1/24 ya. Jadi nanti akan dapat IP-nya .60, dimana kita juga sudah ngebatasin antara 10 sampai
50. Oke, sudah terhubung. Kita cek lagi untuk IP-nya, IP config. Nah, kita sudah dapat 192.168.60.49. Jadi sesuai ya, kita sudah berhasil mengkonfigurasikan atau mendistribusikan VLAN 1 dan 2 atau yang kita namakan siswa dan juga guru. Berarti sudah berhasil. Kemudian yang terakhir adalah kita tes untuk wirelessnya atau untuk wifi-nya. Untuk wifi-nya kita coba tes. Oke, untuk mengetes wifi-nya, kebetulan PC ini juga kita sudah menggunakan wireless, jadi bisa langsung dicek di sini. Di sini kita tadi UKK yang 109 ya. Jadi 109 kita cek. Kita LAN-nya kita matikan dulu. LAN-nya kita matikan. Kita LAN-nya kita disable. Oke, kini kita disable juga. Biar kita hanya menggunakan jaringan WiFi aja. Oke, kita cek. Kita connect ke UKK 109. Kita connect. Security-nya adalah password yang tadi kita sudah setting pertama, yaitu 1 sampai 8. Oke, ini password wifi-nya. Next. Apakah berhasil atau tidak? Oke, sudah berhasil connect ke wifi, tapi belum bisa mendapatkan jaringan internet. Jadi di ini kita disuruh login dulu. Oke, disuruh login dulu. Kita bikin namanya sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Tadi kita sudah kepala sekolah, kemudian guru dan juga siswa. Kita bikin kepala sekolah dulu. Kepala sekolah, passwordnya 123. Oke, kita sudah berhasil login. Nah, kita sudah berhasil login ke wifi-nya. Nah, ini kita sudah berhasil. Kemudian kita coba tes speed-nya. Nah, ini sudah dapat internet. Jadi, kalaupun kita connect ke dalam wifi, tapi kita belum login menggunakan user kita tidak akan mendapatkan jaringan internet. Oke, mungkin karena ini terlalu terlalu dikit tadi ya, terlalu dikit yang dibatasinya cuma 512 KB, jadinya lama gitu. Ya mungkin nanti ngebatasinya jangan 512 lah, misal 2 MB atau 1 MB kayak gitu, biar bisa ngetesnya nggak selama ini kita. Oke, sudah muncul. Kita lihat seberapa dapatnya. Nah, dia tidak akan bisa melebihi 512 KB karena tadi kita sudah setting ya. Kita sudah setting batas maksimal limitnya adalah 512 KB. Kayak gitu. Ya, masih 52, 53 masih wajar lah ya, masih 0,5 MB itu berarti 512 ya, bener 512 MB. Ya, dapatnya 0,48 MB itu berarti 480K. Jadi untuk uploadnya 490K, artinya sama sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi. Ya, demikian tutorial tentang konfigurasi VLAN dan juga WLAN menggunakan Mikrotik RB941. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran atau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, nanti akan kita balas. Kemudian jangan lupa juga di like, di share tentunya, biar informasi ini tidak putus di kalian.
karena di luar sana mungkin ada beberapa orang yang masih belum jelas mengenai VLAN dan juga WLAN. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Apabila ada request untuk tutorial selanjutnya, boleh langsung ke email saya, ada di deskripsi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.